Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Muhammad Gibral Barasetiawan dengan nomor NIM 23320110118 dari Fakultas Hukum semester 4. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS Hukum dan HAM yang diampu oleh Mr. Eriska Ginalita Dwita Putri SHMH. Presentasi ini akan saya sampaikan secara komprehensif, mulai dari pengembangan HAM secara historis dan legal, tantangan yang dihadapi dalam penegakan HAM, hingga solusi nyata yang dapat diambil oleh negara dan masyarakat. Pertama, perkembangan HAM di Indonesia saat ini. Hak asasi manusia adalah hak dasar yang melekat pada setiap individu sejak lahir. Di Indonesia, pemahaman dan penegakan HAM mengalami perkembangan yang signifikan, terutama pasca reformasi tahun 1998. Perkembangan historis. Pada masa Orde Baru, isu HAM sering dikesampingkan dan bahkan dianggap sebagai ancaman terhadap stabilitas politik. Reformasi membawa perubahan besar dengan tumbuhnya demokrasi, kebebasan pers, dan tuntutan atas akuntabilitas negara. Sejak itu, HAM menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional. Selanjutnya, penguatan dalam konstitusi. Amandemen Undang-Undang 1945 khususnya pasal 28A sampai 28J memasukkan HAM secara eksplisit dalam konstitusi. Hal ini menjadikan HAM sebagai hak konstitusional warga negara dan menjadi kewajiban negara untuk melindunginya. Peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM menjadi dasar hukum nasional dalam menjamin HAM. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM menjadi mekanisme penyelesaian pelanggaran HAM berat. Ratifikasi instrumen internasional. Indonesia telah meratifikasi berbagai konvensi penting, antara lain International Covenant on Civil and Political Rights atau disingkat ICCPR, International Covenant on Economic, Social and Cultural Rights atau disingkat ICESR, Convention Against Torture atau disingkat CAT, Conventional on the Elimination of Discrimination Against Women atau disingkat CEDAW, Conventional on the Right of the Child atau disingkat CRC. Lembaga penegakan dan perlindungan hukum, antara lain ada Komnas HAM, lembaga independen yang bertugas menyelidiki pelanggaran HAM. Selanjutnya ada Komnas Perempuan, KPAI, dan Ombudsman, berperan melindungi kelompok rentan seperti anak-anak, perempuan, dan masyarakat miskin. Perkembangan isu kontemporer. Isu HAM kini mencakup hak digital, hak atas privasi, hak lingkungan hidup yang sehat, serta hak masyarakat adat. HAM juga mulai menyentuh ranah perlindungan pekerja migran, korban kekerasan seksual, dan komunitas LGBTQ, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada hambatan-hambatan dalam penegakan HAM di Indonesia. Meskipun telah terjadi banyak kemajuan secara legal dan kelembagaan, pelaksanaan HAM masih mengalami hambatan yang cukup besar. Hambatan ini dapat dikategorikan menjadi: pertama, impunity terhadap pelanggaran HAM berat. Banyak kasus masa lalu terselesaikan, seperti tragedi 1965, tragedi Trisakti dan Semanggi, pembunuhan aktivis HAM Munir, hingga saat ini.
belum ada satupun pelaku yang divonis secara tegas dan adil. Lemahnya lembaga penegakan hukum. Terkadang aparat penegak hukum tidak menunjukkan independensi dan transparansi. Komnas HAM seringkali tidak punya kewenangan memaksa karena hanya bersifat investigatif, bukan yudikatif. Selanjutnya, diskriminasi sistemik dan intoleransi. Intoleransi terhadap minoritas agama seperti Ahmadiyah, Syiah, GKI Yasmin. Diskriminasi berbasis gender dan orientasi seksual masih banyak terjadi. Masyarakat adat sering dirampas haknya atas tanah. Selanjutnya, rendahnya kesadaran dan edukasi HAM. Sebagai masyarakat belum memahami bahwa mereka memiliki hak-hak yang tidak boleh dilanggar. HAM masih sering dianggap sebagai konsep asing yang bertentangan dengan budaya lokal atau agama. Ketimpangan akses keadilan. Kelompok miskin dan rentan sulit mendapatkan bantuan hukum, pendampingan, dan juga perlindungan. Biaya peradilan dan prosedur hukum seringkali menjadi hambatan tersendiri. Selanjutnya, kepentingan ekonomi dan politik. Proyek infrastruktur dan investigasi sering mengorbankan HAM, seperti dalam kasus penggusuran atau konflik agraria. HAM dianggap sebagai penghambat pembangunan oleh sebagian pemegang kekuasaan. Selanjutnya, solusi-solusi konkret untuk mengatasi hambatan penegakan HAM. Agar HAM dapat ditegakkan secara sah, maka dibutuhkan pendekatan multisektoral yang melibatkan negara, masyarakat sipil, dan lembaga internasional. Penyelesaian pelanggaran HAM berat masa lalu. Harus ada keseriusan pemerintah dalam menuntut kasus-kasus lama melalui pengadilan HAM, Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi jika perlu, kompensasi dan rehabilitas untuk korban. Reformasi institusi penegakan hukum, meningkatkan profesionalisme dan akuntabilitas polisi, jaksa, dan hakim. Penguatan Komnas HAM melalui revisi undang-undang agar punya kewenangan lebih besar dalam menindaklanjuti temuan. Selanjutnya, edukasi dan sosialisasi HAM. Memasukkan materi HAM dalam kurikulum pendidikan sejak dini, dari mulai SD, SMP, SMA, karena HAM itu sangat-sangat penting bagi kita semua. Selanjutnya, pelatihan bagi aparat dan pejabat pun publik tentang prinsip-prinsip HAM. Karena banyak sekali aparat penegak hukum, bahkan mereka tidak memaham tentang hukum itu sendiri. Bagaimana hukum itu bisa terjadi, dijalani, padahal mereka itu aparat penegak hukum yang seharusnya paling mengerti tentang hukum itu sendiri. Selanjutnya, perlindungan terhadap pembela HAM. Ini sangat perlu, seperti aktivis, jurnalis, dan pembela HAM harus dilindungi dari ancaman, intimidasi, dan kriminalisasi. Karena itu memang sangat sulit juga untuk dihilangkan. Tapi kan semua orang butuh perlindungan, terutama para penegak keadilan. Karena jika bukan mereka, ya siapa lagi?
Dan juga pemerintah harus menjamin ruang sipil tetap terbuka. Jadi untuk menjaga daripada transparansinya. Selanjutnya, peningkatan akses terhadap bantuan hukum. Memperluas program bantuan hukum gratis terutama bagi masyarakat miskin. Itu sangat diperlukan. Selanjutnya, penguatan lembaga bantuan hukum atau yang sering disebut LBH dan klinik hukum kampus. Yang selanjutnya ada transparansi dan partisipasi publik. Pemerintah wajib membuka data dan informasi terkait pelanggaran HAM. Selanjutnya, masyarakat sipil harus diberi ruang untuk mengawal dan memberi masukan terhadap kebijakan publik, karena masyarakat sendirilah selanjutnya pemanfaatan teknologi. Sistem pengaduan HAM berbasis digital bisa dibuat agar masyarakat lebih mudah melaporkan pelanggaran. Penggunaan media sosial sebagai alat advokasi dan edukasi publik. Karena menurut saya pribadi, selain daripada pendidikan di Indonesia yang kurang, sehingga membuat masyarakat itu rendahnya pengetahuan, maka harus dibuat sosialisasi, promosi, bahkan mungkin edukasi di media sosial atau secara langsung. Karena guna apa? Guna masyarakat itu tuh paham apa sih pentingnya HAM itu, bagaimana hak kita dan kewajiban kita sebagai masyarakat bernegara. Karena mau tidak mau itu untuk perlindungan daripada mereka sendiri, agar hak dia tidak direbut dan hak orang lain juga tidak direbut. Itu bisa meminimalisir tindakan kriminal di Indonesia sendiri. Karena masyarakat Indonesia sendiri, terutama anak muda, itu sangat miris dilihat daripada pergaulannya dan lain sebagainya. Itu tidak lain dari tidak bukan hasil daripada pendidikan di Indonesia itu sendiri, dan orientasi mereka pun tidak jelas sehingga mereka berbuat semena-mena. Lanjut, sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa penegakan HAM adalah tanggung jawab bersama, bukan hanya tugas negara. Semua elemen masyarakat, mahasiswa, akademisi, jurnalis, aparat, dan warga biasa harus terlibat aktif dalam membangun peradaban yang adil dan bermartabat. Perjuangan penegakan HAM adalah perjuangan yang panjang, tetapi dengan komitmen, keberanian, dan solidaritas, saya yakin kita bisa menjadikan Indonesia sebagai negara yang benar-benar menghormati dan melindungi hak asasi setiap manusia. Terima kasih. Saya Muhammad Gibral Setiawan, pamit undur diri. Mohon maaf jika ada kesalahan, jika ada yang ingin didiskusikan. Kita ngopi santai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.